Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asnaqul qa'idin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Nazzalal malaikata war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para para pimpinan, pengurus masjid, PKM, Rahmat, rahimahullah, ternyata semuanya jamaah, orang tua saya di sini di Lucy, kayak hormat sama kakek dan orang Palembang, canda ya, dari Palembang. Kemudian semuanya bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, rahimahullah, alhamdulillah. Allah bahagiakan kita hari ini, hari terakhir kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan hari ini saudara kita sedang melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Ya, keduanya benar. Mudah-mudahan semua kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana janji semalam, saya akan menjelaskan kenapa kok Muhammadiyah selalu berbeda dengan kita, NU dan pemerintah Mabim, kumpulan seluruh menteri agama dari Malaysia, Brunei, Singapura, itu singkatan dan bahasa. Nah, hari ini kita akan jawab. Begini ya, saya secara global dulu. Maksudnya secara personal dulu saya jelaskan. Dalam agama itu ada namanya usuliyah, ada namanya furu'iyah. Kita pahami dulu nih dua hal ini. Usuliyah itu hal yang pokok yang tidak boleh berbeda. Furu'iyah hal yang cabang boleh berbeda. Ya, pahami dulu ini. Hal yang pokok yang tidak boleh berbeda. Contohnya apa? Akidah. Contohnya apa? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu nggak boleh berbeda tuh Pak. Ya, kalau Islamnya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, itu furu'iyah apa? Usuliyah. Sholat, jumlah rakaat sholat nggak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti pertama sesat menyesatkan, kedua aliran yang aneh. Ya, misalnya, kuat nih sholat subuh masa 2 rakaat, berubah 2 rakaat, nggak boleh itu. Ya, jumlah rakaat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh misalnya. Nah, ini namanya usul yang hal yang pokok. Furu'iyah contohnya kunut. Kunut itu furu'iyah. Bapak mau pakai kunut silakan, nggak pakai kunut silakan. Yang salah itu orang yang nggak sholat subuh. Iya,
Jadi kalau di sini sekali-kali ada imam pakai kunut, biarin, nggak masalah. Cuma kita bingung ini orang siapa yang macam apa gitu ya. Kecuali dia lupa. Makanya ada namanya apa? Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Nah itu misalnya. Ini kejadian unik. Pak Haji belum tahu. Waktu itu ada Pak Amin Rais, saya di Masjid Al-Maqur Gandaria. Ada beliau. Terus saya kan persilahkan kan profesor kan, orang Muhammadiyah, alumni mantan pengurus besar Muhammadiyah. Pak maaf, Bapak yang imam, enggak antum imam, saya pakai kurut Pak. Justru saya pengen mengaminkan kurut antum tuh. Begitu tuh. Ini pimpinan Muhammadiyah ingin mengaminkan kunutnya orang NU. Kalau saya imam, saya nggak pakai kunut, Bapak nggak ada yang ngaminin. Kalau anda imam, pada ngaminin, saya pengen mengaminkan kunut antum. Nah, ini kadang-kadang orang egois nggak tahu ilmunya, imam pakai kunut, bingung mau ngapain ya? Bingung ngapain ya? Ini aminin dong, apa susahnya amin? Ya kan ya? Nah itu contohnya sederhana, furu'iyah. Nah, masalah hisab dan ru'yah kenapa bisa berbeda? Karena dari awalnya berbeda, penetapannya berbeda, makanya berbeda. Lalu siapa yang benar? Ini namanya wilayah istihadiyah. Keduanya benar, caranya yang benar, cuma ketentuannya berbeda. Contoh, kontak juga, kalau ada kan juga kontak di Mbak Google, ya Mbak Google, karena memang keterbatasan ilmu. Jadi boleh di Google boleh. Apa itu? Untuk informasi, untuk ilmu dari Google. Kalau Google untuk informasi, bedain ilmu dengan informasi. Ini alasannya kenapa? Pertama, metodenya, yaitu Muhammadiyah menetapkan awal bulan berdasarkan posisi bulan. Asalkan hilal itu secara matematis berada di atas wujudul hilal, maka malam itu dianggap masuk bulan baru meskipun terlalu tipis untuk dilihat oleh mata. Tipis itu tipis seperti kacamata ya, tipis kelihatan gitu, kelihatan tapi tipis kelihatan, tetap udah masuk. Itu kalau menurut Muhammadiyah. Berbeda dengan NU dan Nahdlatul Ulama, menggunakan ru'yatul hilal, pengamatan hilal, si bulan, hilal itu masih bulan ya, secara langsung dengan alat teknologi misalnya teropong itu ya. Makanya disumpah, semua yang itu disumpah, wallahi tallahi demi Allah saya melihat bulan. Itu disumpah dulu Pak, gak sembarangan. Yang melihat itu disumpah dulu, gak sembarangan. Gue lihat bulan jangan ngomong preman, gak bisa Pak. Jadi ada ilmunya, ada ketentuannya. Pengen bawa aja, oh nih Ustaz saya bingung nih, udah masak nih, pengen lebaran. Ya selamatan duluan weh, kenapa ya udah masak duluan. Iya, nggak apa-apa, itulah indahnya beragama di Indonesia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Muhammadiyah sekarang menggunakan kalender global. Apa kalender global? Namanya KHGT, kalender hijrah global tunggal. Jadi seluruh negara, seluruh dunia menggunakan ini. Makanya penentuan Muhammadiyah itu sama persis dengan di Mekah. Coba kan, awal Ramadan sama, akhir Ramadan sama. Di Mekah hari ini sholat Idul Fitri sama dengan Muhammadiyah. Nah, yang benar yang mana Ustaz? Dua-duanya benar. Kenapa? Ini namanya furu'iyah, bukan usuliyah. Yang parahnya ini ada orang ya puasanya mulainya pakai NU, kemudian lebarannya pakai Muhammadiyah. Digeblak ini orang. Ya kan dia pengen nyari akal-akalan, jadi puasanya nggak 30 hari dia. Ada nggak kira-kira yang begitu Pak? Ya, puasanya awalnya Ramadannya ikut Muhammadiyah, ikut NU. Pas lebarannya ikut Muhammadiyah. Aduh, curang namanya. Yang apa ya? Curang. Dia dapat 29 hari. Nah,
Misalnya ada ustaz, ada undangan khutbah Idul Fitri dari dua masjid, pertama Masjid Muhammadiyah, kedua Masjid NU, dua-duanya diambil supaya apa? Dapat 2 amplop. Hari ini dia khutbah di Muhammadiyah, Idul Fitri, wah bersemangat, dapat amplop. Besoknya khutbah lagi dari NU. Ini nama ustaz geblek, kayaknya dari dunia. Ada nggak kira-kira gitu? Ada juga ya? Enggak, kalau saya nggak bilang. Nah itu ya, ini bisa. Bedanya begitu Pak ya. Ini namanya usul furu'iyah dalam beragama. Jadi semuanya itu benar. Menyikapinya kita harus benar. Seperti kemarin yang ngomong Ustaz, kok Ustaz kok beda sama guru almarhum Kiai Husin? Bukan berbeda, nggak sama. Beda itu bukan berarti kita tidak takzim kepada guru. Harus dipahami Pak ya. Takzim kepada guru itu dalam hal yang akidah, ibadah, akhlak. Kalau dalam furu'iyah boleh berbeda. Contoh, kenapa saya setiap malam tidak membacakan fadilah keutamaan tarawih? Karena setelah diteliti hadis itu palsu, maudhu. Bapak punya istri palsu mau nggak? Punya ijazah palsu mau nggak? Nah itu yang saya akhirnya tidak membacakan itu. Saya tulis dalam tulisan ya di harian inilah.com. Kalau nggak salah itu .com ya. Ya di harian banyak banget sih tulisan saya. Insya Allah tahun ini mohon maaf saya saking semangatnya nulis buku Quran sampai nggak hatam, cuma capai surah Yasin. Insya Allah 2 buku terbit. Insya Allah doain ya. 1 buku judulnya Adab di Atas Ilmu, karya siapa? Karya Mbah Hasyim Al-Asy'ari, karya pendiri Nahdlatul Ulama. Saya jelasin apa maksudnya. Kalau kita kuning kan semua orang nggak mungkin. Paling pesantren doang yang tahu. Nah, saya jelasin di situ di kitab itu. Alhamdulillah nanti sambutan dari Kiai Haji Ahmad Tamaduri sudah ada di buku itu. Jadi jamaah wajib beli. Kenapa wajib beli? Karena masa yang tulis orang palu-paluan, masa zaman palu-paluan orang beli itu berarti tinggal dibaca doang ya. Insya Allah terbit nanti setelah Idul Fitri ya. Sekarang dalam orang yang pada lebih bukunya pada pulang kampung itu yang pertama. Buku yang kedua itu judulnya Ramadan Mulia. Itu semua kumpulan tentang masalah Ramadan, termasuk tentang hisab dan ruqyah ini. Alhamdulillah, jadi Ramadan ini berkah 2 buku saya tulis. Alhamdulillah. Itu semua berkat doa dari bapak-bapak semua. Ya, hatam Quran tidak hatam karena saking sibuknya itu, dan juga 1 proposal disertasi. Insya Allah S3, insya Allah berarti bininya mesti. Kemudian kita jelaskan itu ya masalah. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, apa yang kita lakukan ini? Kita lakukan setelah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Potongan ayatnya. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. 3 hal yang kita lakukan mulai nanti malam. Pertama, sempurnakan hitungan bilangan Ramadanmu, istiqmah 30 hari. Makanya kita puasa alhamdulillah kalau ini 30 hari. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, Tuhan bisa menjalankannya. Ya, saya agak adu nih. Ya, tadi berat ini ya. Alhamdulillah ada pajak dari imam. Kalau saya tadi imam paling baca puluh karena tak kuat ya. Alhamdulillah pajak baru pulang, dikontrak 1 bulan dikasih. Alhamdulillah. Makanya mohon maaf tahun ini beliau tidak jadi imam. Dia mulai Haji Pak Tony juga minta mohon maaf Pak Haji Pak Tony lebih kontrak. Ya dikontrak pengen tinju. Itu yang pertama, sempurnakan. Yang kedua, Walitukabirullaha ala ma hadakum, bertakbir. Kalau bahasa kita takbiran. Jadi nanti mulai masuk maghrib, Bapak jamaah zikirnya dirubah. Zikirnya hanya 1, takbiran. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
tahu ilmu. Sebab ada jamaah habis Idul Fitri masih takbiran juga, nggak tahu ilmunya. Jadi takbiran hari raya Idul Fitri hanya sampai sholat, titik. Ya, paham apa? Habis sholat Idul Fitri makruh hukumnya takbiran. Idul Adha beda. Kalau Idul Adha, riwayat Ibnu Mas'ud dari sejak 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah hari Arafah, kemudian Idul Adha hari Tasyrik 11, 12, 13, 5 hari 5 malam Idul Adha takbiran pada sholat maktubah setelah sholat 5 waktu. Tuh untuk Idul Adha. Idul Fitri selesai sholat Idul Fitri nggak usah takbiran lagi. Ini kadang ada itu sholat zuhur, sholat zuhur, nggak tahu ilmunya berarti penting ngaji ya. Boleh aja, karena boleh kan. Cuma tidak tahu ilmunya, ada waktunya, ada aturannya, mainnya Idul Fitri sampai sholat. Kemudian yang belum zakat fitrah masih ada kesempatan. Bapak yang belum zakat fitrah, yuk tolong zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sholat Idul Fitri. Jadi malam nanti masih ada waktu takbiran. Subuh masih boleh. Sholat Idul Fitri, nah ini udah nggak boleh. Masa sholat Idul Fitri masih zakat fitrah juga? Ya, waktunya selesai sholat Idul Fitri, hukumnya nanti bukan zakat fitrah lagi. Ya, bapak sholat Idul Fitri masih zakat fitrah. Pak Udi misalnya, Pak Ustaz saya baru sekarang nih, habis sholat Idul Fitri masih beras ke saya. Apa ini? Bukan zakat fitrah, sedekah biasa. Apa? Nah, jadi waktunya masih ada yang belum zakat fitrah. Kewajiban siapa ini? Kewajiban ayah dari anak-anaknya, kewajiban suami dari istri-istrinya. Benar ya? Ya. Anak, ayah dari anak-anaknya, suami dari istri. Awat juga. Istri satu aja, satu di paruh belon, paruh tengah, col. Ya. Itu pertama kita. Kemudian apa lagi? La'allakum bersyukur. Jadi kita lakukan bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur nikmat Allah? Yaitu dengan bertakbir tadi, yaitu kalau almarhum Ustaz Arif ini beliau selalu melakukan sujud syukur. Apalagi selesai ibadah kita. Sujud syukur itu bukti kita bersyukur kepada Allah. Makanya beliau itu Pak dihitung sehari semalamnya sujud syukurnya lebih dari minimal 9 kali. Selesai sholat 5 waktu, selesai sholat tahajud, selesai sholat duha, selesai sholat pokoknya 9 kali lah. Apalagi dapat nikmat apa? Nikmat kita menjalankan semua rangkaian ibadah dengan sehat walafiat, full, tidak ada yang bolongnya, puasanya tidak ada bolongnya, zakatnya alhamdulillah, infaknya setiap hari alhamdulillah. Semuanya itu karunia Allah. Syukuri karena Allah yang memberikan kita kemudahan-kemudahan. Bagaimana caranya? Sujud syukur, Pak. Ya, bacaannya apa sujud syukur? Ya, kalau nggak hafal, bacanya sama aja dengan sholat. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Kalau nggak hafal, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar. Misalnya itu boleh. Alhamdulillahirabbil alamin juga boleh. Jadi artinya yang penting dia sujud syukur kepada Allah karena Allah terberikan kenikmatan kita bisa ibadah dan kita mohon kepada Allah. Yang paling penting adalah ibadah diterima. Jadi orang yang berbahagia itu ketika ibadahnya diterima, bukan banyaknya khatam Quran, bukan banyaknya sedekah, infak, tapi ibadahnya diterima oleh Allah. Itulah kita bersyukuri dengan sujud syukur. Kapan kita lakukan? Terserah. Habis sholat maghrib boleh, habis ba'diyah maghrib boleh, habis isya boleh, habis subuh jangan ya. Sebelum sholat
subuh, habis sholat qobliyah sebelum subuh ya. Nah itu diantaranya ya, karena kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disampaikan, semoga bermanfaat dan kita semua bermohon agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah, diampuni khilafah kesalahan ibadah kita, disempurnakan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa beribadah lebih semangat lagi tahun depan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bi barakati wa karamati wal mujidi suratul